Sorotan tajam lampu Old Trafford seakan selalu menyorot ke arah Andre Onana, bukan untuk mengaguminya, melainkan untuk menghitung tiap kesalahan yang lahir dari tangannya. Dari blunder di Liga Champions hingga kritik pedas legenda klub, perjalanan sang kiper Cameron di Manchester United berubah menjadi ladang hujatan yang tak kunjung berhenti. Kini, dengan kepindahannya ke Trabzonspor yang mengejutkan banyak pihak, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seorang kiper dengan sejarah panjang dan penuh prestasi bisa terjerumus dalam pusaran kritik hingga harus menjadi pelabuhan baru? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu kembali menelusuri jejak awal karir Onana, dari akar perjuangannya di tanah kelahiran hingga pintu besar yang membawanya ke Eropa. Sebuah kisah yang akan kita mulai di bab 1. Bab 1. Awal gemilang yang membawa harapan. Andre Onana lahir di Enkholngok. Semasa remaja, ia merintis karir sepak bola di Akademi Samuel Eto'o, kemudian bergabung dengan Barcelona saat usianya masih sangat muda. Namun, karena statusnya sebagai warga non-UE, Onana sempat dipinjamkan ke Cornellà dan Vista Alegre demi memenuhi aturan usia dan peraturan. Semua langkah ini adalah fondasi awal dari talenta yang tengah siap meledak. Pada musim panas 2022, Onana resmi pindah ke Inter Milan dengan kontrak selama 5 tahun. Ia langsung merasakan hasil jerih payah, meraih gelar Supercoppa Italiana dan Coppa Italia. Ia juga menjadi bagian penting dalam perjalanan Inter ke final Liga Champions pada tahun 2023. Ia tampil penuh harapan. Pada titik ini, publik dan penggemar melihat Onana sebagai penerus yang siap menggantikan penjaga gawang legendaris. Bab 2, puncak karier dan titik balik. Pada musim panas 2023, Manchester United memutuskan merekrut Onana dari Inter dengan biaya mencapai sekitar 46 hingga 47 juta pounds. Ia didatangkan untuk menggantikan David De Gea yang telah pergi, sebuah langkah yang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Awalnya, harapan itu mengerucut pada performa solid. Ia bahkan sempat memiliki jumlah clean sheet terbanyak di Premier League pada musim sebelumnya. Tapi, beriringan dengan ekspektasi publik dan tekanan tinggi, inkonsistensi mulai muncul. Kritik keras mulai bermunculan. Jamie Carragher menyebut performanya tidak bisa diterima saat United kalah karena kesalahan fatal di Liga Champions. Clinton Morrison menilai Onana jauh dari cukup bagus, bahkan tak sebanding dengan De Gea dalam hal penyelamatan. Bab 3. Gelombang kritik dan terabai. Kesalahan demi kesalahan memicu reaksi publik yang keras. Paul Scholes mengkritik blundernya saat menghadapi Lyon di perempat final Europa League yang membuat hasil imbang. Nemanja Matic bahkan menyebutnya salah satu kiper terburuk dalam sejarah Manchester United. Masih banyak kritik lain. Gary Neville menyebut gaya bermain Onana terlalu lambat dan tidak mencerminkan identitas United. Onana pun mengaku tidak senang dengan performanya dan tekanan yang dihadapinya. Pandangan dari internal juga muncul. Legenda Edwin van der Sar membelanya, mengatakan bahwa Onana cuma dijadikan kambing hitam padahal justru secara statistik unggul, dan menyebut ia memiliki keahlian atletis dan distribusi bola yang menonjol. Bab 4. Persaingan ketat dan jalan terpaksa. Musim 2024 hingga 2025 berubah menjadi gelanggang persaingan mematikan. Kedatangan Altay Bayındır dan Senne Lammens semakin memperkecil peluang Onana untuk menjaga gawang utama. Performanya menurun drastis di beberapa laga. Misalnya gagal saat melindungi gawang dari set piece lawan seperti Brighton, sehingga banyak supporter mendesak Bayındır untuk bermain. Di media sosial, komentar pedas seperti, "Onana selalu bikin aku gugup, Bayındır lebih tenang dan tajam. Onana membuat saya nervous setiap kali bola datang ke kotak. Sudah saatnya Bayındır mendapat kesempatan." Tiru beberapa keluhan fan Manchester United. Bekas asisten pelatih Michel van der Gaag pun mengakui bahwa tekanan mental sangat besar bagi Onana saat menjaga gawang United. Dan menentukan performa seorang pemain sejatinya sangat terkait dengan kondisi psikologis. Bab 5. Titik balik ke Turki, harapan baru di Trabzonspor.
pada musim panas tahun 2025, kabar kepergian Onana ke Trabzonspor secara status pinjaman tanpa opsi pembelian akhirnya terkonfirmasi oleh berbagai media, termasuk Talksport dan The Sun. Transfer ini didorong oleh beberapa faktor utama: performa tidak konsisten di Manchester United, tekanan internal dan eksternal, serta ketatnya persaingan dengan Bayindir dan Le Mans. Menariknya, di Turki, Onana justru akan memperoleh pendapatan lebih besar berkat bonus dan insentif dari klub, sehingga secara finansial ini opsi yang lebih menguntungkan baginya dibandingkan bertahan di Old Trafford. Namun, menurut Fabrizio Romano, keputusan akhir tetap ada di tangan Onana. Meski tawaran telah diterima United, Onana masih mempertimbangkan apakah ia akan menerima atau justru berjuang mempertahankan posisinya.